Sampurasun dulur. Nah, kali ini Asorakan sangat berbeda nih teman-teman. Jadi Asorakan membahas kegiatan-kegiatan di alam bebas. Dan ini sedikit ada cuplikan-cuplikan foto mereka ketika melakukan di alam bebas. Nah, di video ini Asorakan tidak sendirian. Asorakan ditemani oleh Kasana Indonesia, gudangnya kekayaan alam Indonesia, dan My Life Adventure. Jangan lupa ya di subscribe juga di channel mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini gua lagi di Gunung Salak. Gua ketemu bareng teman gua Gajah sama Bayu. Nah, kali ini gua bukan mau ngebahas ular, tapi gua mau ngebahas tentang aktivitas di alam bebas, ya kan? Nah, ini kebetulan gua lagi kegiatan bareng nih, mau edukasi tentang ular di Yayasan Ular Indonesia. Nah, gini Breng, gua lihat channel lu nih tentang apa namanya gunung-gunung kan, gue tertarik banget dari simak sih, ya kan, dari apa namanya manajemen perjalanan, ya kan, terus sampai ada hal-hal yang di luar nalar atau yang tidak terlihat. Nah, gue tertarik banget sama itu dan gue mau nanya langsung. Memang sih si Bayu ini susah banget ditemuin, sibuk ya? Sibuk. Sibuk banget ya. dia. Gue diajak dia, no, sibuknya juga. Iya, soalnya kalau gua telepon tuh suka nggak aktif, tahu baru pulang dari gunung gitu mulu kan. Jadi kali ini gua mumpung ada kegiatan, gua mau nanya nih Bleng. Ya. Sebenarnya harus kayak gimana sih untuk melakukan aktivitas di alam bebas? Yang pertama sih mental sama fisik sih ya. Mental sama fisik ya. Mental sama itu harus fisik. ya. Nah, terus ke selanjutnya itu baru kita harus tahu ilmu dasar dulu, jangan sembrono main naik mentang-mentang mental bagus, fisik bagus, terus Iya. tanpa persiapan main naik aja ke gunung Iya, apa. ikut-ikutan ya. Iya, ntar ujung-ujungnya sakit. Nah, ya betul tuh. Karena gini Bleng, gua sering banget yang lihat berita kan, nggak ada yang maksudnya berita tuh nggak ada yang, oh ini pemandangan ini nggak ada, pasti adanya berita kehilangan. Iya, Terus untuk akhir-akhir ini banyak kayak berita gitu. ini berita itu. Nah, itu akibatnya apa sih yang bisa dampak kayak gitu tuh? Biasanya gitu, jadi dia kayak kurang modal pengetahuan awalnya, main naik aja kan. Harusnya kan kalau kita datang nggak boleh langsung naik gitu kan. Soalnya kan badan harus aklim dulu Iya. kan. Harus nyesuaiin suhu kita di situ, Iya, sampai udah enakan baru boleh naik. Iya, Terus adaptasi dulu ya. searching, ya pemanasan segala macam. Gue juga gini Bleng, gue pernah lihat juga tuh di konten lu yang masalah simaksi itu ada apa kartu kesehatan ya. Nah, itu memang setiap gunung tuh wajib kita harus punya punya kartu kesehatan itu apa enggak? Surat sehat untuk gunung-gunung yang sudah taman nasional sih sekarang udah diwajibin Wajib pakai ya. itu. Soalnya kan untuk ngindarin resiko yang nggak diinginkan karena Betul. kalau untuk yang masih belum taman nasional mungkin ada beberapa yang tidak menggunakan yang nggak kartu sehat pakai. itu. Iya. Oke. Jadi kayak gini nih, akibatnya mungkin modal nekat aja kali ya orang-orang kayak seperti Iya. itu ya, nyasar atau kecelakaannya lain kayak gitu kan. Terus kayak kejadian ganjil, lu sering nggak nemuin itu kalau lu lagi naik ke gunung lu atau lu lagi nganter orang nih? Jadi si Debleng ini apa namanya, gate apa polter nih gue bilangnya? Gate ya. Jadi dia suka nganterin kayak paketan buat naik gunung tuh, terus dia yang bawa ke gunung kayak gitu. Ada nggak kejadian ganjil selama lu mendampingi mereka kayak gitu? Ada aja, cuman gimana kitanya ya, kalau misalkan kita lagi sama yang emang dia sering nemuin hal-hal kayak gitu mungkin kita masih bisa bisik-bisik segala macam. Cuman kalau misalkan lagi ngantar tamu khususnya kan, nah itu nggak boleh sampai tamu tahu, soalnya takutnya kita ngomong itu apaan barusan putih-putih apa gimana gitu, ntar malah dianya down, malah Jadi bahaya, suges ya parno ya. Bisa mungkin kita bikin tamu tuh nggak panik. Iya, nyaman betul. ya. Soalnya kan kayak gitu kan jasa kan. Betul. Jadi mungkin dari bawah juga ya Jaya, kayak ada briefing juga ya kan, ada briefing juga, adat istiadatnya harus pakai juga mungkin ya. Iya. Itu terus kayak perbekalan perjalanan apa teknik apa perbekalan tuh?
kayak kita mau naik gunung tuh harus apa aja yang dibawa, persiapan ya, persiapan apa aja yang harus dibawa, apa aja yang harus digunakan, yang kepake mah yang nggak pakai kayak gitu. Itu memang udah ada pembelajarannya atau kalian-kalian yang ngasih tahu ke si pendaki itu? Gue izin jawab ya bang ya. Jadi sebenarnya kan basicnya kalau dari para penggiat alam yang tua-tua itu mereka pasti menekankan namanya manajemen perjalanan sebelum kita melakukan aktivitas outdoor, ya kan. Nah, manajemen perjalanan itu kan basic yang harus dimiliki seorang penggiat alam sebelum dia melakukan kegiatan, dan itu harus sudah mereka siapkan sebelum mereka berangkat berhari-hari sebelumnya harusnya kan. Nah, masalahnya manajemen perjalanan ini kan nggak cuman sekedar kita mau bawa makanan apa, ya kan, kita mau bayar tiket berapa, kita mau isi bensin berapa jauh perjalanan, nggak cuma itu doang gitu kan. Nah, tadi kalau misalkan mental itu mungkin hanya dari kemauan, oke, gue siap buat naik gunung, ya kan, tapi kita butuh lebih dari itu, ya kan. Nah, pertama kan kita harus tahu nih, pertama mengetahui lokasi yang dituju, seperti apa lokasinya, seperti apa kondisinya, ya kan, baik itu dingin, baik itu ketinggian berapa dan sebagainya, apakah ada pos atau tidak, ya kan, medannya nanti seperti apa, itu masuk dalam bagian manajemen perjalanan. Mengetahui tujuan kita adalah bagian dari manajemen perjalanan, gitu kan. Nah, selain itu ada kemampuan-kemampuan dasar juga yang memang harus kita pahami, gitu kan, baik dari kemampuan fisik kita harus sadar, gitu kan, kita sekuat apa sih, gitu kan, kemampuan tim kita, gitu kan, sampai ke kemampuan dari pengelola tempat tersebut. Kayak misalkan kalau gunung-gunung sekarang kan banyak dari kelola taman nasional ini bakal memberikan fasilitas apa saat itu terjadi sesuatu sama kita, gitu kan bagian dari perjalanan itu sih bang. Dan skill dasar kayak skill packing, skill masak kan masuk ke perjalanan kan, sampai ke pemasangan tenda, betul, sampai ke pengaturan waktu masuk ke perjalanan, gitu sih bang. Berarti jadi teman-teman, fungsinya Simaksi itu untuk itu ya, ada salah satunya ya, kayak misalnya kita resmi naik gunung itu pasti ada timbal baliknya dari pengelola itu ya, ya kan, betul. Buat jadi, kita Simaksi itu jadi timbal balik ke kita. Yang pertama itu kita tahu kan di Simaksi kapan berangkat, kapan pulang. Ya, nah, kalau kita misalkan sehari dari terlambat pulang, nah itu bakal dicari sama tim SAR itu. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi jangan modal nekat ya. Betul. Nggak boleh modal nekat, nggak boleh modal berani, atau nggak boleh anggap remeh kalau mau aktivitas jalan bebas. Jadi fungsinya Simaksi atau pendaki resmi itu untuk kita juga kan, untuk kita juga, bukan untuk siapa-siapa ya. Betul. Nah, gitu aja. Mungkin gua ceritanya sedikit singkat. Nanti gue sambung lagi di lain waktu karena di sini masih ada kegiatan lainnya. Gua bersama Bayu dari Kesana Indonesia, sama Gajah dari Wildlife Adventure. Ya, kita sambung lagi nanti mungkin ya. Gue juga masih banyak mau gue tanyain, cuman waktunya juga nggak banyak karena masih ada kegiatan lainnya. Ini udah siap ular-ularnya juga, tapi gue nggak mau bahas ular. Gue tertarik sama ngebahas aktivitas jalan bebas. Gimana keseruannya teman-teman, pantengin terus di channel Asurakan.